Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinda, tingkat 1 kelas A semester 2, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Mataram, D3 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan simulasi terkait pemeriksaan fisik antenatal pertama pada ibu hamil. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan berikut ini. Di sini alat-alat yang kita butuhkan adalah tensimeter, kemudian stetoskop, kemudian termometer, selanjutnya pen light, alat pengukur lila, kemudian refleks patella atau refleks hammer, kemudian matte light, stetoskop atau yang biasa kita sebut Linex. Kemudian di sini ada alat pengukur waktu atau jam tangan, kapas di dalam kom, kemudian bengkok, kemudian di sini ada sarung tangan DTT, kemudian ada baskom yang berisi larutan klorin 0,5%, kemudian di sini ada perlak dan pengalas, ada selimut dan juga bantal. Kemudian saya akan mempraktikkan teknik-teknik anamnesa dan pemeriksaan fisik pada kunjungan antenatal pertama. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Bu. Silahkan duduk Bu. Terima kasih. Perkenalkan Bu, saya bidan Iin yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya, yang akan melakukan pemeriksaan pada ibu. Kalau boleh tahu nama ibu siapa Bu? Ibu Sriwati. Alamat ibu? Nomor 3 ya. Kalau saya boleh tahu Bu, apa tujuan ibu datang ke Polindes? Untuk memeriksa kehamilan saya Bu. Memeriksa kehamilan ya Bu ya. Oke Bu, saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu ya Bu ya. Pemeriksaan kehamilan pada ibu kunjungan awal. Sebelum itu saya memerlukan beberapa data-datanya ibu. Apakah ibu bersedia Bu? Bersedia Bu. Kalau gitu silakan ibu tanda tangan dulu di sini ya Bu ya. Di sini? Ya Bu, terima kasih Bu ya. Kita mulai dari nama ibu dulu ya Bu, dan suami ibu. Nama ibu siapa Bu? Sriwati. Kemudian umur ibu Bu? 28 tahun. Ya. Suku ibu suku apa? Suku Sasak. Ya. Agama ibu? Agama Islam ya. Pendidikan ibu yang terakhir apa? SMA. Pekerjaan ibu sehari-hari apa? Ibu rumah tangga. Ada nggak nomor telepon ibu? Bisa disebutkan? Ya. 087 774 341 523. Alamat ibu? Balika ya. Selanjutnya saya minta data suami ibu ya Bu ya. Nama suami ibu siapa? Nama suami saya Selamat Bu. Tuan Selamat. Iya. Umurnya? 30 tahun. Sukunya? Suku Sasak juga. Agama? Islam juga. Pendidikan terakhirnya apa Bu? SMP. Pekerjaannya sehari-hari apa Bu? Petani Bu. Petani? Iya. Ada nggak nomor telepon yang bisa dihubungi kalau misal nanti nomor HP ibu tidak aktif gitu? Nomor telepon Ada suami. Bu, ada. Bisa sebutkan Bu? Ya 081 731 443 565. Ya Bu, alamat suami ibu Sama dibagikan juga. Ya. Iya Bu. Makasih ya Bu. Baik Bu, selanjutnya status perkawinan ibu itu menikah sah Bu? Sah Bu, sah. Menikah berapa kali? 1 kali. 1 kali menikah ya Bu Ya. ya. Lamanya berapa tahun? Kurang lebih 1 tahun Bu. Kemudian bahasa yang ibu gunakan sehari-hari? Bahasa Sasak Bu. Ada enggak kebiasaan seperti merokok, minum alkohol, ataupun mengkonsumsi barang-barang terlarang? Alhamdulillah enggak Bu.
Bagus Bu ya. Iya. Dukungan selama hamil itu didukung sama keluarga dan suami Bu? Iya Bu. Didukung ya Bu. Iya. Status kesehatan suami Bu bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bu. Iya. Bu, sebelumnya Ibu pernah melakukan imunisasi tetanus Bu? Pernah Bu 2 kali. Oh 2 kali. Iya. Kapan Bu? 1 kali itu pada saat jadi calon Pengantin Bu? ya pengantin. Yang kedua? Itu pada saat pemeriksaan pertama kali. Oh, pas Ibu meriksa pertama kali Iya. ya Bu ya. Ya. Kalau boleh tahu Bu, beban kerja atau kegiatan sehari-hari itu Ibu itu seperti melakukan apa Bu pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Pengambil keputusan dalam keluarga Ibu siapa biasanya? Suami Bu. Suami. Iya. Mohon maaf ya Bu, saya bertanya seperti ini. Hubungan seks selama hamil itu berapa kali Bu dilakukan? 2 kali Bu seminggu. 2 kali seminggu. Iya Bu. Iya Bu, tidak apa-apa. Kemudian rencana persalinan Ibu yang Ibu inginkan itu di mana? Boleh di sini. Oh ya, kalau nanti semisal kita terjadi sesuatu, mudah-mudahan tidak ya Bu ya. Kan semisal kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, rencananya itu kalau ada komplikasi atau apa, Ibu mau dirujuk kemana Bu? RSUD Selong Bu. Baik ya Bu ya, saya akan mengkaji riwayat kesehatan pada keluarga Ibu ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu, sedikit agak banyak. Di keluarga Ibu ada nggak yang mengidap darah tinggi atau hipertensi Bu? Alhamdulillah nggak ada Bu. Tidak ada ya Bu ya. Kemudian diabetes mellitus atau kencing manis ada tidak Bu? Tidak ada. Keturunan kembar ada Bu? Tidak ada. Tidak ada Bu ya. Kemudian pernah ada nggak di keluarga Ibu yang mengidap sickle cell disease atau kelelahan terus oksigen dalam tubuhnya itu rendah atau mengalami pusing-pusing itu ada tidak? Tidak pernah Bu. Tidak ada. Kemudian alergi itu ada nggak Bu? Tidak. Kemudian epilepsi atau mengalami kejang terus kehilangan kesadaran itu ada? Tidak ada. Kemudian ada nggak yang mengidap penyakit jantung yang nyeri pada sebelah kiri di dada? Nggak ada. Ya. Kemudian di keluarga Ibu ada yang mengidap gangguan jiwa? Tidak ada Bu. Alhamdulillah. Kemudian ada nggak yang mengidap kelainan kongenital? Tidak ada Bu. Selanjutnya kita ke riwayat kesehatan Ibu Bu ya. Ibu pernah nggak merasakan nyeri dada di sebelah kiri Bu? Pernah Bu. Tidak pernah ya, tidak sakit jantung ya Bu ya. Kemudian Ibu pernah nggak darah tinggi gitu, tensinya tiba-tiba terus naik gitu? Tidak pernah Bu. Pernah gitu ya. Kemudian kencing manis Ibu ada mengidap? Tidak ada Bu. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Ya. Terus ya Bu ya. Kemudian misalnya nih ada pernah nggak Ibu mengidap 1 bulan lebih gitu asma atau batuk? Ini tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian pernah Ibu mengidap penyakit ginjal? Tidak pernah Bu. Tidak pernah. Oh, nggak pernah Ibu mengidap penyakit ginjal ya Bu ya. Tidak pernah Bu. Alhamdulillah. Kemudian sickle cell disease itu nggak pernah ya Bu? Ya nggak pernah. Pernah kan kekurangan oksigen dalam tubuh tuh bisa menyebabkan pusing atau kelelahan itu nggak pernah? Tidak pernah Bu. Banyak oksigen pernah Bu. Oh, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu pernah mengkonsumsi obat-obatan misalnya seperti jamu gitu Bu? Pernah. Iya pernah Bu. Pernah Bu? Kadang-kadang ya. Kurangi ya Bu ya karena Ibu sedang hamil ya. Iya Bu. Psikosa postpartum pernah Bu? Tidak pernah. Tidak pernah ya Bu ya. Ya kemudian kita ke riwayat penyakit menular seksual.
sedikit banyak. Riwayat ibu pernah nggak ibu didiagnosa penyakit AIDS? Nggak pernah ya. Pengeluaran vagina yang abnormal misalnya seperti keputihan yang berlebihan, nggak pernah. Ada nggak nyeri yang ibu rasakan pada saat bertemu? Nggak ada, nggak pernah. Diare yang berkelanjutan lebih dari 1 bulan pernah bu? Nggak pernah, tidak pernah. Selanjutnya kita ke riwayat operasi ya. Sebelumnya ibu pernah melakukan operasi sesar bu? Belum pernah. Ibu pernah melakukan transfusi darah? Kemudian kita ke riwayat ginekologi ibu ya. Kita tanya ada nggak salpingectomy? Nggak ada, nggak pernah. Pernah melakukan pengobatan infertilisasi? Nggak pernah. Kehamilan ektopik atau kehamilan di luar itu pernah tidak? Tidak pernah bu. Agak sedikit capek ya bu ya, soalnya ini banyak bu. Iya capek karena ini kunjungan pertama, jadi kita harus menggali semuanya ya. Maaf gitu ya sedikit cerewet ya. Operasi pada vagina, pelvic dan uterus pernah bu? Pernah. Kemudian kita ke riwayat menstruasi ibu ya bu. Ibu ingat nggak pertama kali menstruasi itu umur ya? 14 tahun bu. 14 tahun ya. Siklusnya itu berapa hari? 28 hari. Ini 28 hari ya. Jumlah darah yang keluar tuh banyak bu, terus berapa kali diganti kembali? Kalau sehari itu bisa 3 kali bu. Apakah berkelanjutan sampai lama ibu? Enggak bu, sampai berapa hari? 5 hari. Oh, 4 hari. Terus selama ibu menstruasi itu berapa hari kira-kira? Paling kurang lebih seminggu bu. Seminggu ya. 7 hari berarti ya bu ya. Kalau ibu menstruasi ada nggak nyeri yang ibu rasain yang sakit gitu? Ada bu, ada. Kadang-kadang ada. Apakah terus sampai hari terakhirnya atau enggak bu? 1 hari. Kemudian riwayat kontrasepsi ibu. Ibu pernah nggak melakukan ibu pernah nggak memasang alat kontrasepsi misalnya PKB atau di rumah? Belum pernah ya, karena yang pertama ya ya. Pertama bu, pertama. Oh iya, terima kasih ya. Selanjutnya kita ke riwayat kehamilan ibu yang sekarang ya. Ibu ingat nggak hari pertama terakhir ibu itu kapan? Kalau nggak salah bu, tanggal 29 September 2019. Oh, tapi itu pasti kan bu? Iya, yakin ya? Pasti bu. 19. Di sini dapat kita tafsirkan yaitu berdasarkan hitungan kita ya bu ya. 2 Juli 2020. Jadi ibu bisa mempersiapkan persalinan ibu, persiapan persalinan ibu mulai dari sekarang ya bu ya. Kemudian kapan pertama kali ibu merasakan gerakan janin? Nggak salah sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu ya bu. Terus apakah ibu menghitungnya gitu pergerakan janin selama ya? Oh, dosa-dosa ibu itu ya bu ya, apa kita tahu perkembangan dari janin ibu ya bu ya. Kemudian obat yang dikonsumsi termasuk jamu itu ada tidak? Tidak ada bu. Kekhawatiran khusus yang ibu rasakan apa bu? Tidak ada bu. Ya di sini kita tidak perlu melakukan riwayat kehamilan yang lalu karena ini merupakan hamil yang pertama buat ibu ya bu ya. Selanjutnya kita ke riwayat diet atau pola makan ibu sehari-hari ya bu ya. Pola makan ibu berapa porsi ibu sebelum hamil? Kalau boleh tahu? Sebelum hamil bu 1 piring. 1 piring bu. Kalau selama hamil juga 1 piring. Oh, sama ya bu ya. Kemudian komposisinya itu apa saja bu? Nah, boleh tahu nggak? Sebelum hamil tuh biasanya nasi.
Lauknya tuh tahu, biasanya telur, tempe sama sayur, Bu. Oh, sama ikan juga. Oh, ikan? Nah, Bagus ya, Bu ya. ya. Kalau selama hamil, Bu, Selama kami juga sama, Bu. Sama, Bu. Nah, tahu, tempe, ikan, telur. kalau boleh tahu frekuensinya berapa kali, Bu, sebelum hamil? Kalau sebelum hamil tuh 3 Kali ya, Bu. Kalau selama hamil? 4 ya. Oh, jadi lebih sering ya, Bu. Ya, Ada nggak makanan pantangan yang nggak bisa dimakan, Bu? tidak ada, Tidak ada ya, Bu ya. Selama hamil? tidak ada juga. Gitu ya. Kemudian saya di sini akan menerangkan pola eliminasi, Bu ya, Bu ya, tentang BAB dan buang air kecil ibu. Kemudian eliminasi buang air besar ibu sebelum hamil itu berapa kali, Bu, sehari? Sekali, Bu. Selama hamil? 1 kali juga. Frekuensinya berapa kali sehari, Bu? Atau kali, Bu. Kalau selama hamil? 1 kali juga ya. Konsistensinya, Bu, sebelum hamil? Lunak, Bu. Lunak. Kalau selama hamil? Sama juga lunak, Bu. Kemudian warnanya, Bu? Kuning, Bu. Kuning. Kalau selama hamil? Kuning juga. Kuning juga. Penyulitnya ada tidak, Bu? Tidak ada, Tidak ada ya, Bu. Ya, selanjutnya kita ke buang air kecil ya, Bu ya. Ibu buang air kecilnya itu sebelum hamil berapa kali frekuensinya, Bu? Sebelum hamil? 2 sampai 3 kali, Bu. Kalau selama hamil? 4 sampai 5 kali. Oh iya, sering ya, Bu ya. Warnanya? Sebelum hamil kuning, Bu. Setelah hamil? Kuning bening, Bu. Agak bening ya. Penyulitnya ada tidak, Bu, sebelum hamil? Tidak ada kalau sebelum hamil. Kalau setelah hamil? Sering. Oh iya, sering kencing ya, Bu, Ya. apalagi pada malam hari. Tidak apa-apa, Bu, itu merupakan hal yang normal. Kemudian di sini saya akan menanyakan juga tentang personal hygiene ibu. Sebelum hamil tuh ibu mandi berapa kali sehari? 2 kali, Bu. Kalau selama hamil? Sama 2 kali juga. Kalau gosok gigi ibu berapa kali? 2 kali. Kalau selama hamil ibu berapa kali? 2 kali juga. Cuci rambut atau keramas ibu berapa kali sehari sebelum hamil? 2 kali. Selama hamil? Sebelum hamil tadi 2 kali, selama hamil? 2 kali juga. Ganti pakaian ibu sehari itu berapa kali? 2 kali, Bu. Sebelum hamil? Iya. Kalau selama hamil? 3 kali. 3 kali. Kemudian kita ke pola istirahat ibu ya. Ibu sebelum hamil tidur siangnya itu berapa jam? Kurang lebih 1 sampai 2 jam, Bu. Sampai 2 jamnya. Selama hamil berapa jam? 1 jam, Bu. Malam hari itu ibu sebelum hamil berapa jam? Kalau nggak salah 8 jam, Bu. 8 jam sebelum hamil. Kalau selama hamil 7 jam. oh iya, jadi lebih agak berkurang ya, Bu ya. Kesulitan yang ibu rasakan ada tidak? Tidak ada sebelum hamil. Kalau selama hamil Sering, Bu. sering bangun ya, Bu ya, karena kencing itu ya, Bu ya. Sering bangun. Ya, Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya, Bu ya. Mulai dari kepala sampai dengan kaki, Bu ya. Sebelum itu mari Ibu kosongkan dulu ya kandung kemihnya, pipis dulu ya ke belakang, Bu ya. Kemudian saya akan mencuci tangan dulu ya, Bu ya. Mari silakan, Bu. Hati-hati ya, Bu. Iya, Bu. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, Bu, silakan Ibu menimbang berat badan Ibu dulu ya, Bu ya. Iya, Bu. Ayo, Bu, naik, Bu. Kemarin berat badan Ibu sebelum hamil berapa kilo, Bu? 42, Bu. Oh, setelah hamil jadi 45 kilogram ya, Bu ya. Naik 3 ya? Naik 3, Bu ya. Sekarang kita silakan turun dulu, Bu. Pengukuran tinggi badan Ibu. Ayo silakan, Bu, di sini.
Baik Bu, tinggi Ibu 150 Bu ya. Ini Bu, mari Bu. Ya, sebelum itu kita lakukan pengukuran tanda-tanda vital dulu ya Bu ya. Baik Bu, di sini Bu kursinya dulu Bu. Taruh di ketiak Ibu ya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Angkat lengannya yang di sebelah kanan. Terima kasih ya Bu ya. Normal ya Bu ya, 120/80. Mari Bu, sudah bunyi Bu. Normal ya Bu ya, 36,5. Kemudian kita ke pengukuran tim. Biasanya Ibu kalau melakukan pekerjaan sehari-hari itu menggunakan tangan yang mana Bu? Tangan kanan, tangan kanan ya Bu. Berarti saya ke tangan kiri Bu. Mana tangan kiri ini Bu? Giniin tangannya, giniin. Di sini ya. Ya, di sini normal ya Bu ya, nilai Ibu 24. 24 tidak kurang dari 23,5. Kemudian saya mau melakukan perhitungan denyut nadi untuk Ibu ya selama 1 menit. Baik Ibu ya, denyut nadi Ibu 80 kali per menit ya Ibu ya. Untuk pernapasan Ibu 18 kali per menit ya Bu ya. Baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki ya Bu ya. Untuk mengetahui keadaan Ibu dan untuk mendeteksi secara dini mengenai komplikasi yang ada pada kehamilan Ibu ya Bu ya. Untuk itu silakan Ibu main dulu Bu ya. Ini saya juga mempunyai selimut untuk menjaga privasi Ibu ya Bu. Saya mulai dari kepala dulu ya Ibu. Permisi Bu. Tidak ada benjolan atau udin ya Bu ya. Rambut kepala Ibu juga hitam Bu ya. Tidak ada ketombe dan tidak ada infeksi pada kulit ya Bu. Selanjutnya kita ke bagian wajah Ibu ya Bu. Saya lihat di sini tidak ada udim atau benjolan Bu ya. Tidak ada pembengkakan Bu ya. Kemudian saya akan memeriksa mata Ibu ini ya Bu ya. Bagian bawah mata Ibu Bu ya. Permisi Bu. Coba lihat ke atas Bu. Oh iya, merah muda ya Bu, berarti tidak menandakan Ibu mengalami anemia. Permisi ya Bu ya, ada apa Bu? Bersih ya Bu ya. Kemudian saya memeriksa pupilnya Ibu. Ibu lihat ke atas, jangan lihat ke arah cahaya ya Bu ya. Oh iya Bu. Refleks pupilnya Ibu itu mengecil ya Bu ya. Baik Bu. Kemudian saya ke hidung Ibu ya Bu ya. Saya tekan Bu ya. Sakit Bu? Tidak Bu. Oh iya, saya lihat juga kebersihan hidung Ibu bersih ya Bu ya, tidak ada kotoran. Kemudian kita lihat bibir Ibu juga merah ya Bu ya, tidak terjadi pecah-pecah pada bibir Ibu ya Bu ya. Boleh buka mulutnya Bu, sedikit. Oh iya Bu ya, bersih ya Bu ya, tidak ada karies gigi atau karang gigi ya Bu ya. Pertahankannya pola personal hygiene Ibu itu ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya saya akan memeriksa leher Ibu. Coba Bu, menelan Bu. Sakit tidak Bu? Tidak Bu. Oh, tidak, berarti tidak ada. Tidak ada bendungan vena jugularis ya Bu ya. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan payudara ya Bu ya. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi secara dini apakah ada masalah pada payudara Ibu ya Bu ya, dan untuk mengetahui kondisi puting Ibu ya Bu ya, apakah bersih atau tidak ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum itu bisa Ibu giniin tangannya dulu ya Bu, luruskan. Permisi Bu, boleh saya bantu membuka pakaiannya Ibu? Ya, permisi.
Saya inspeksi dulu ya Ibu ya. Di sini terlihat bentuknya kiri dan kanan sama besarnya Ibu ya, simetris ya Ibu ya, tidak ada. Kemudian ada tanda-tanda kehamilan ya Ibu ya. Areolanya membesar ya Ibu ya, tapi itu merupakan keadaan yang wajar ya Ibu ya. Kemudian Ibu bisa Ibu angkat tangan seperti ke atas kepala dulu Ibu. Kemudian di sini saya inspeksi tidak ada pengkerutan seperti kulit jeruk ya Ibu ya, berarti tidak menandakan Ibu mengalami kanker payudara ya Ibu ya. Kemudian bisa diturunkan lagi Ibu. Kemudian saya di sini akan melakukan palpasi ya Ibu ya. Untuk pemeriksaannya Ibu bisa mengangkat tangan Ibu yang di sini dulu ya Ibu ya, karena kita akan melakukan pemeriksaan di sebelah sini. Kemudian saya mulai ya Ibu ya. Permisi Ibu ya. Kemudian saya palpasi searah dengan jarum jam ya Ibu ya sampai mendekati areola. Kemudian di sini saya pencet putingnya Ibu ya. Terlihat belum ada pengeluaran kolostrum atau ASI ya Ibu ya. Kemudian di sini juga saya lihat puting Ibu bersih ya Ibu ya. Tidak ada kotoran ya Ibu ya. Kemudian saya kemudian turunkan tangannya Ibu. Kemudian saya akan memeriksa yang sebelah kanan ya Ibu ya. Baik Ibu, permisi Ibu ya. Saya pencet sedikit ya Ibu ya. Baik, di sini juga belum ada kolostrum ya Ibu ya. Kemudian turunkan tangannya Ibu. Saya lihat tadi tidak ada masalah pada payudaranya Ibu ya Ibu ya. Kemudian Ibu bisa melakukan pemeriksaan payudara di rumah sendiri ya Ibu ya, dengan cara sadari ya Ibu ya, periksa payudara sendiri. Caranya yaitu Ibu berdiri nanti di cermin, di depan cermin ya Ibu ya. Kemudian Ibu angkat tangan Ibu seperti yang tadi, seperti ini Ibu ya. Terus kemudian Ibu lihat apakah ada pengkerutan seperti kulit jeruk atau tidak Ibu ya. Kemudian Ibu bisa palpasi sendiri payudaranya Ibu dengan cara menekan-nekan sendiri seperti searah jarum jam tadi ya Ibu ya. Kemudian Ibu rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Jika ada benjolan yang mengikuti pergerakan tangan Ibu wajib melihat dulu 1 minggu. Kemudian setelah 1 minggu itu belum ada perubahan, Ibu jangan sungkan datang ke petugas kesehatan untuk memeriksakannya ya Ibu ya. Baik Ibu ya. Terima kasih, saya sudah melakukan pemeriksaan Ibu ya. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen Ibu ya. Tujuannya itu untuk memantau kesejahteraan janin Ibu ya Bu. Bagaimana juga perkembangannya dari janin Ibu. Mendeteksi juga secara dini apakah ada komplikasi pada keadaan janin Ibu ya Bu ya. Baik Bu, saya buka pakaiannya boleh Bu? Permisi Bu ya. Ya Bu. Saya lihat di sini tidak ada luka bekas operasi ya Bu ya. Kemudian saya di sini melihat adanya tanda kehamilan, yaitu garis yang seperti ini Bu ya, garis perut Ibu itu ya Bu ya. Tapi tidak apa-apa, itu merupakan hal yang normal ya Bu ya. Kemudian saya mau melakukan palpasi pada perut Ibu ya Bu ya. Kemudian saya mau melakukan Leopold 1 ya Bu ya. Coba Ibu bisa menekuk kaki Ibu Bu. Tekuk kakinya dalam posisi dorsal recumbens ya Bu ya. Permisi Bu, saya raba ya. Ya, di sini dapat saya rasakan bulat, keras, melenting ya Bu ya. Kemungkinan ini merupakan kepala janin. Dan saya mau mengukur tinggi fundus Ibu ya Bu ya. Permisi Bu. ya Bu ya. Saya melakukan Leopold 2 ya Bu ya. Saya raba Bu ya. Agak kosong ya Bu ya. Kemungkinan di perut Ibu yang kiri ini terdapat ekstremitas janin Ibu ya Bu. Kemudian saya raba di sebelah kanan ya Bu ya. Ya, di sini dapat saya rasakan keras ya Bu ya, keras seperti papan. Kemungkinan di sini merupakan punggung janin ya Bu. Kemudian di sini dapat saya rasakan Bu yang melenting Bu ya. Tidak terlalu keras, lunak Bu ya. Kemungkinan di sini adalah bokong janin. Nah, tidak apa-apa ya Bu ya. Ibu
ini masih wajar karena ibu masih kehamilan trimester 2, makanya masih sungsang ya Bu ya. Ibu masih bisa mengubah letak janin ya Bu ya, agar tidak mengalami sungsang ya Bu ya. Kemudian kita lanjut mengukur frekuensi denyut jantung janin ibu ya Ibu ya. Bisa Ibu luruskan kakinya Ibu. Baik Bu. Di sini juga saya mempunyai jam tangan ya Ibu ya, untuk mengukur berapa nanti denyut jantung janin ibu, berapa frekuensinya ya Ibu ya. Karena punggung janin ibu ada di sebelah kanan, maka saya akan melakukan mendengarkan di sebelah kanan ya Ibu ya. Kemudian boleh saya lihat nadinya Ibu, saya hitung ya Ibu ya. Ya baik Ibu, frekuensi denyut jantung janin ibu normal ya Ibu ya, 132 kali per menit ya Ibu ya. Memeriksa ekstremitas atas ibu dulu ya, mulai dari tangan Bu. Tapi tidak, enggak Bu. Tidak ada pembengkakan. Tidak ada anemia ya Bu ya. Di sini Bu, tapi tidak. Tidak. Tidak ada varises ya Bu ya, saya lihat juga ya Bu ya. Tidak ada pembengkakan. Bisa ya Bu ya. Positif ya Bu ya. Nah, di sini juga positif ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Kemudian saya periksa punggung ibu dulu ya Bu ya, permisi Bu. Sakit tidak Bu? Tidak. Ya, tidak, berarti tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Di sini punggung ibu juga tidak mengalami lordosis, skoliosis maupun kifosis ya Bu ya. Baik. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia. Di sini kita mempersiapkan yaitu perlak dan pengalas, kapas dalam kom, kemudian sarung tangan DTT, bengkok dan larutan klorid. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada ibu hamil tersebut. Permisi Bu, saya akan melakukan pemeriksaan pada alat kelamin ibu. Apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baiklah Bu, terima kasih. Memasang sarung tangan DTT. Ya Bu, saya akan merasakan perlak. Bolehkah Ibu mengangkat bokong Ibu sedikit? Baiklah Bu, terima kasih. Pada saat kita melakukan vulva hygiene, kita lihat dulu apakah ada keputihan atau tidak. Kemudian apakah ada benjolan atau tidak, kita lihat. Kemudian apakah ada jengger ayam atau tidak yang mengarah ke PMS. Setelah melihatnya, lalu kita lakukan vulva hygiene. Setelah kita melakukan vulva hygiene, kemudian kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar Bartolini atau tidak. Kemudian ketika ada pembesaran kelenjar Bartolini itu biasanya bentuknya seperti bisul di dalam vagina. Kalau tidak ada, kemudian kita pasangkan celana dalam
untuk ibu. Kemudian tujuan dilakukannya pemeriksaan panggul luar untuk ibu hamil yaitu untuk menilai keadaan dan bentuk panggul apakah terdapat kelainan atau keadaan yang dapat menimbulkan penyulitan persalinan dan apakah terdapat dugaan kesempitan panggul atau kelainan panggul pada ibu hamil tersebut. Audio Jungle. Baik Bu, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Di sini saya tidak menemukan adanya gejala atau komplikasi yang ada pada kehamilan Ibu ya Bu, baik-baik saja ya Bu ya. Kemudian Ibu perlu mengkonsumsi tablet obat-obatan seperti tablet Fe dan asam folat ya Bu ya, tablet Fe dan asam folat ya Bu ya. Kemudian Ibu jangan mengonsumsi jamu dulu ya Bu ya, karena takutnya nanti akan mempengaruhi kondisi janin Ibu. Kemudian Ibu gizi Ibu harus menjaga pola gizi dan nutrisi Ibu ya, karena janin Ibu belum bisa makan sendiri, jadi janin Ibu memakan apa yang Ibu makan itu ya Bu ya. Ibu menjaga kebutuhan lemak, kebutuhan protein, kebutuhan karbohidrat Ibu ya Bu ya. Kemudian Ibu boleh makan, Ibu jangan diet dulu ya Bu ya, boleh makan semuanya Bu, tapi dalam batas yang masih normal. Misalnya seperti memakan nanas ataupun durian, Ibu boleh memakannya tapi tidak boleh terlalu berlebihan ya Bu ya. Kemudian untuk personal hygiene-nya Ibu ya, Ibu harus tetap menjaga kebersihan payudara Ibu ya, alat genitalianya Ibu ya, agar tidak mengganggu kesehatan janin dan kesehatan Ibu sendiri ya Bu ya. Bisa Ibu ulangi tablet obat-obatan apa saja yang boleh Ibu minum Bu? Tablet Fe sama Asam folat. asam folat. Lihat ya Bu ya, bagus Bu. Itu yang Ibu konsumsi agar nanti tidak terjadi anemia pada saat kehamilan Ibu ya Bu ya. Kemudian Ibu kalau datang nanti bisa Ibu bersama suami ataupun keluarganya Bu, jangan sendiri ya Bu ya. Karena nanti takutnya ada bahaya-bahaya di luar, kan kita tidak tahu Bu. Kemudian di sini saya mempunyai kartu antenatal care Bu. Di sini Ibu bisa datang sesuai dengan jadwal yang saya tentukan ya Bu ya. Ya Bu. Ada pertanyaan Bu? Nah, ada Bu ya. Terima kasih Bu. Iya Bu. Ya, pamit dulu. Iya Bu. Ingat Bu, kalau ada masalah atau komplikasi jangan ragu datang ke petugas kesehatan ya Bu ya. Ya Bu. Mari Bu Binta. Iya Bu. Saya antar Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.